Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Umi Cici Rahayu di channel Cici Rahayu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga kita selalu semangat, selalu dalam keberkahan Allah, dan tentunya kita selalu bersemangat untuk menambah wawasan kita tentang produk kreatif dan kewirausahaan, ditemani oleh channel Cici Rahayu. Dan kali ini kita akan membahas pemasaran produk part 3 dengan kompetensi dasar keterampilan 4.17 membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar, yang mana diharapkan nantinya kita semua bisa membuat media promosi sesuai dengan segmentasi pasarnya. Oke, yang belum like silahkan di like video ini dan diberikan komentar di kolom komentarnya sehingga video ini semakin berkembang dan lebih baik lagi. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya sehingga kalian semua akan mendapatkan video-video terbaru dari channel Cici Rahayu. Tujuan pemasaran segmentasi. Yang pertama, membuat kegiatan pemasaran dilakukan lebih terarah. 2. Sumber daya perusahaan lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. 3. Perusahaan menentukan program-program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasar atau konsumen. 4. Memenangkan persaingan dengan keuntungan yang normal melalui kegiatan yang memuaskan kelompok konsumen yang berbeda. Jadi, ini adalah tujuan segmentasi pasar. Sekarang kita dalami pengertian pasar. Pasar adalah suatu kondisi yang di dalamnya terdapat seluruh pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan atau keinginan tertentu yang mana mereka bersedia dan sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginannya. Jadi, pasar adalah kondisi pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan terhadap produk tertentu. Sekarang kita dalami tentang strategi pemasaran dengan istilah STP. S yang pertama adalah segmenting atau segmentasi. Segmentasi adalah upaya memetakan pasar atau dengan memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Jadi, segmentasi adalah upaya perusahaan untuk memilah-milahkan pasar yang disesuaikan dengan variabel-variabel yang ada. Misalnya, disesuaikan dengan kesamaan umurnya atau jenis kelaminnya, atau dari sisi sosialnya atau budayanya atau pendapatannya atau dengan tempat tinggalnya, dan ini akan kita dalami dalam karakteristik pembeli. 2.
targeting. Targeting adalah suatu langkah yang ditempuh oleh seorang penjual atau pengusaha untuk menentukan bagian mana dari segmen pasar yang ada dan ingin dimasuki dengan produknya. Jadi, targeting adalah upaya perusahaan untuk menentukan bagian yang dituju oleh perusahaan untuk produk perusahaan ditawarkan di segmentasi pasar yang sudah dia pilih. Maka targeting ini adalah dia mentarget pasar sasaran dengan dia berusaha memberikan kebutuhan dan keinginan dari pasar dengan memberikan manfaat produk terhadap pasar sasarannya. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah cara produk itu didefinisikan oleh konsumen berdasarkan sejumlah atribut atau tempat produk tertentu di pikiran konsumen secara relatif terhadap konsumen yang bersaing. Jadi, positioning ini adalah cara perusahaan untuk memposisikan produk perusahaan di hati konsumen, di benak konsumen, karena di luaran itu banyak produk dari pesaing. Maka positioning ini adalah cara perusahaan untuk selalu mengingatkan konsumen atas produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara perusahaan memanfaatkan media yang ada. Jadi dengan media yang ada, perusahaan berusaha untuk memberikan informasi yang lengkap tentang manfaat dari produk perusahaan. Oke, sekarang kita dalami segmentasi pembeli. Segmentasi pembeli itu ada karakteristik demografi yang meliputi faktor usia, kemudian jenis kelamin, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi atau pendapatan, pendidikan, agama, budaya, dan lain-lain. Jadi, karakteristik demografi ini adalah salah satu dasar yang digunakan oleh perusahaan untuk memilah-milahkan pasar dengan sesuai karakteristiknya. 2. Karakteristik geografis, yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan daerah teritorial konsumen tinggal, misalnya populasi, cuaca, jaringan atau daerah pusat kota dengan daerah urban, pinggiran kota dengan pedesaan, dan lain-lain. Jadi, karakteristik geografis ini dibuat oleh perusahaan sebagai dasar untuk melihat konsumen, bagaimana konsumen itu tinggal dan apakah konsumen ini sesuai dengan produk yang dituju perusahaan. Kemudian yang ketiga, karakteristik perilaku, yaitu pembagian konsumen berdasarkan respon konsumen terhadap suatu program pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Misalnya, kebutuhan khusus terhadap kesehatan, orientasi belanja, pemanfaatan media massa. Maka
dalam karakteristik perilaku ini bisa dijadikan sebagai dasar perusahaan untuk melihat bagaimana respon konsumen tentang program-program perusahaan, tentang potongan-potongan harga yang diberikan oleh perusahaan itu. Oke, sekarang 4. Karakteristik psikografi adalah pengelompokan konsumen yang meliputi gaya hidup, motivasi, kepribadian, dan kecenderungan terhadap suatu produk. Jadi, karakteristik psikografi ini adalah dasar dari perusahaan untuk melihat bagaimana gaya hidup konsumen atau motivasi konsumen terhadap produk perusahaan. Maka sekarang kita coba untuk memahami bagaimana cara kita untuk membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar, ya, biar semakin lebih paham. S yang pertama adalah market segmentasi. Dalam market segmentasi atau pasar segmentasi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi, yaitu variabel segmentasi. Kemudian 2, kita mengembangkan profil dari segmen yang dihasilkan. Jadi kita identifikasi variabel segmentasi ini dengan segmentasi pembeli yang sudah ada, dan kita berikan contoh ketika kita misalnya mempunyai produk kosmetik dan kita ketahui pemakai produk kosmetik biasanya adalah perempuan, dan apakah produk kosmetik kita ini akan sesuai dengan ini laki-laki, ya maka kita akan lihat lagi produk kita. Kenapa? Karena biasanya yang mengalami masalah muka itu tidak hanya laki-laki ataupun perempuan, tapi keduanya itu mempunyai permasalahan tentang wajah. Maka di sini ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan target tentang market kita atau market targeting atau target pasar kita. Ketika kita sudah mensegmen bahwa produk kosmetik kita itu untuk yang mempunyai permasalahan dengan kesehatan wajah, dan tentunya kita lakukan lagi dengan mengidentifikasi siapakah yang tertarik dari segmen tersebut, ya, dan kita akan memilih segmen sasaran yang tertarik dengan produk kosmetik, ya, itu adalah baik perempuan dan laki-laki. Maka kita punya produk kosmetik yang seperti apa? Kita punya produk kosmetik yang halal, yang aman, ya, yang sehat untuk wajah. Maka bagaimana kita menginformasikan itu kepada konsumen? Maka yang harus kita lakukan itu adalah produk positioning, yaitu memposisikan produk kita di benak konsumen bahwa produk kita ini aman untuk wajah, halal, gitu ya. Maka di sini langkah kita adalah memberikan informasi. Maka kita lakukan adalah mengkonsep positioning yang tepat untuk mereka, dan kita mengembangkan bagaimana cara kita untuk memberikan informasi
dengan mengkomunikasikan manfaat produk kita dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan media, dan kita juga menggunakan seorang tokoh atau beberapa tokoh sebagai media promosi kita, ya, sebagai profil untuk mengkomunikasikan produk kosmetik kita, bahwa produk kosmetik kita aman, halal, dan kita sampaikan di media massa baik internet ataupun cetak yang akan selalu dilihat oleh konsumen sasaran kita, ya. Maka di sini, ya, langkah-langkah segmentasi, targeting, positioning tentang produk kosmetik kita diharapkan ini akan tepat sasaran. Maka alhamdulillah, semoga bermanfaat materi kali ini. Jika ada komentar belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan Umi komen, Umi akan menjawab di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.